selama di desa? Oke, kalau untuk menguras energi sih lebih tepatnya kalau kita ada terus harus ngatur siswa-siswi ya, apalagi sekolah kita SMK itu dengan tingkat nomor 2 yang muridnya banyak, kurang lebih 1.500-an, dan itu kita harus ngatur 1.500 itu dalam sebuah event. Walaupun kita kan nggak saya aja sih yang pasti bakal nguras energi, teman-teman juga dari 39 anggota harus mengatur 1.500. Itu yang paling menguras energi. Kalau menguras pikiran itu kalau kita mau dapat event baru, terus kita kan bikin banyak buka judul, tema, nuansa dan segala macamnya. Itu sih yang bikin pusing. Tapi itu masih dipikirkan dan baru ya, jadi Itu soal gitu ya. Itu kalau kayak begitu awal-awal aja, kalau setelah ada event kelas meeting kita bakal mencari event apa selanjutnya, nanti didiskusiin aja sama anggotanya. Nanti kita mestinya bareng-bareng soalnya. Iya, nggak mesti sendirian. Jadi jangan sampai kebal sendiri ya. Terus sebenarnya saya itu kepo loh Kak. Apa sih makna dari OSIS kita sekarang di SMA 1 ini? Sebenarnya saya nggak kurang tahu ya, tapi pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pada penasaran nih. Oke, kalau misalnya kita tahu lebih detail dan dalam ini sih penjelasannya bakal panjang lebar. Cuma aku mau kasih tahu aja kalau misalnya arti dari Tabaskara itu sendiri adalah arti membawa cahaya. Jadi kita menunjukin kalau misalnya OSIS ini yang menjadi perantara dari guru untuk memandu siswa-siswi menuju masa depan yang lebih baik. Oke, jadi itu yang teman-teman makna dari OSIS kita sekarang. Terus selanjutnya kita ada realisasi program kerja unggulan dan manajemen waktu antara organisasi dan akademik. Karena kita kan juga ikutin banyak organisasi nih kayaknya, betul. Itu gimana? Banyak dijelaskan atau gimana? Aduh, Kalau gerakan sih banyak banget ya. Karena kayak abis gerakan OSIS nih pasti bakal ada event dari organisasi lain. Apalagi juga pramuka juga aktif banget di sini ya. Jadi setelah ada OSIS ini kan OSIS event pramuka. Nah setelahnya event pramuka selesai bakal ada OSIS lagi. Pasti ada gerakan lagi gitu. Itu kalau misalnya untuk program-programnya sih tentunya berjalan lancar ya dari organisasi OSIS ini sama pramuka itu kita punya program yang memang alhamdulillahnya terjalan gitu. Cuman kalau misalnya ada beberapa program yang tidak terlaksana, itu juga karena ada faktornya gitu yang membuat kita tidak melaksanakan. Oke, sejauh ini sudah cukup banget loh sampai sekarang ini keren. Terus ini gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu dengan pembelajaran di SMA 1 ini? Kan Kakak sering dispen kan ya? Iya benar. Sering dispen gara-gara OSIS. Kalau dispen kan mestinya perlu waktu berjam-jam, bahkan sampai pulang. Itu kan nggak ikut pelajaran apapun. Terus tugas-tugasnya kita pun nggak tahu gitu loh, materinya kita nggak tahu, ininya pun nggak tahu. Jadi kita harus nyari ke teman-teman yang lain. Ya, itu gimana sih Kak caranya Kak Davina bisa bertemu dengan pembelajaran yang kita? Kalau misalnya membagi waktu sih kita pasti bakal lebih ekstra lagi ya, karena kan dari awal kita juga sudah udah fix nih bakal ikut organisasi ini, tapi kita juga bakal mikir ke depannya kalau misalnya tugas itu bakal banyak banget yang keteteran, dan juga kita tuh pasti bakalan numpuk nih sama tugas-tugasnya. Nah tapi dari situ setiap kemarin yang waktu MPLS itu kan seminggu ya, kurang lebih jam saya. Ya itu seminggu tuh hari Senin malamnya tuh langsung tanya ke ada teman bangku tuh, aku cek ada tugas apa aja tadi gitu. Nanti dia ngasih tahu tugas ini, nanti tinggal dicatat aja tugas ini. Nanti tinggal dicatat aja. Itu sebenarnya susah sih untuk waktu, apalagi menurutnya organisasi yang besar gitu kan. Iya, pasti susah sih, tapi tetap kita harus menjalani harus kerja. Terus ada gitu sih, gimana caranya Kak Davina membagi waktu sama kayak ujian gitu ya, ujian kan nilai Kak Davina tinggi ya, bisa dibilang paling standar ya, standar gila. Standar kok. Itu gimana ya biar nilainya bertahan ya